Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU posisi tempat duduk ya. Nah, di sini posisi tempat duduknya lengkap teman-teman. Ada posisi tempat duduk yang melingkar, ada juga posisi tempat duduk yang mendatar. Jadi teman-teman simak ya teman-teman. Karena soal posisi tempat duduk ini, soal TIU posisi tempat duduk ini sering sekali keluar di tes CPNS. Nah, waktu tes CPNS 2019 kemarin, ini keluar ya teman-teman. Oke, nomor 1. Pada sebuah meja bundar terdapat 6 kursi yang diduduki oleh 5 orang. A duduk berhadapan dengan E, B duduk di sebelah kanan A, B duduk di antara A dan C, F duduk berhadapan dengan B, dan pernyataan tersebut manakah kursi yang kosong? Nah, yang di sini ditanyakan kursi yang kosong. Di soal kita ketahui ya, ini meja bundar. Kita tulis dulu mejanya, teman-teman. Nah, sudah kita tulis mejanya. Kita baca keterangannya. Di sini ada 6 kursi ya. Diduduki oleh 5 orang. Nah, ya benar. Berarti ada satu kursi yang kosong. Nah, di sini kita ketahui A duduk berhadapan dengan E. Nah, kita cari dulu. Kita tulis dulu ya. A duduk berhadapan dengan E. Oke. B duduk di sebelah kanan A. B duduk di sebelah kanan A. Nah, sebelah kanan A ini yang mana teman-teman? Ini ya. Berarti B-nya duduk di sini teman-teman ya. Di sini adalah ya kita tulis ya. Nah, B-nya duduk di sini. Lalu B duduk di antara A dan C. Berarti B ini duduk di antara A dan C. C-nya berarti di sini ya teman-teman. Ya, kita tulis dulu C di sini. Oke. Lalu F duduk berhadapan dengan B. Berarti ini B dia berhadapan dengan F. Berarti F-nya di sini ya teman-teman. Nah, duduk di sini. Oke. Dan pernyataan F duduk berhadapan dengan B. Dan pernyataan tersebut manakah kursi yang kosong? Berarti kursi yang kosong kemungkinan ya banyak ya, antara F dengan A dengan B, F dengan E. Kita lihat di pilihan gandanya. A antara kursi A dan C. Antara kursi A dengan C ada B. Berarti salah ya. B antara kursi A dan F. Berarti kita lihat antara kursi A dan F. Nah, memang kosong. Berarti kemungkinan B ya jawabannya. Coba kita cek yang lain ya. B kita simpan dulu dalam kantong nih, disimpan di dalam kantong. C kursi kedua setelah F. Kursi kedua setelah F, coba lihat. 1, 2 ada B, 1, 2 ada C. Salah. D kursi ketiga dari kanan A. Ini A, kanannya kursi ketiga. 1, 2, 3, ya salah. E kursi sebelah kanan E. Kursi sebelah kanan E ada C. Berarti jawabannya yang kita simpan tadi apa teman-teman? Coba lihat kantongnya. Ya, B ya. Paham ya teman-teman untuk nomor 1? Paham. Kita nomor 2 yang agak hot sedikit ini. Jadi ini teman-teman sengaja soalnya saya buat nomor 1 ndak hot, 2 ndak hot, 3 ndak hot. Nah, nomor 5 semakin hot. Jadi semakin ke sana soalnya semakin hot. Jangan di-skip jadi teman-teman. Nomor 2. 5 mahasiswa duduk berurutan dalam kegiatan seminar internasional. Pani duduk di kursi paling kanan. Wiwi duduk di antara Bagas dan Rika. Lika duduk paling kiri dan berdampingan dengan Bagas. Dari pernyataan tersebut, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Di sini ada 5 mahasiswa duduk berurutan. Nah, berarti ini mejanya tidak melingkar ya teman-teman, melainkan mendatar. Oke, kita buat dulu nih mejanya 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 mahasiswa. Kita lihat ini keterangannya. Pani duduk di kursi paling kanan. Kita tulis
Yang paling kanan mana teman-teman? Ini ya. Pani duduk di paling kanan. Wiwi duduk di antara Bagas dan Rika. Nah, ini kita simpan dulu ya, karena kita belum tahu pastinya dia duduk di mana ya. Dika duduk paling kiri dan berdampingan dengan Bagas. Nah, Dika ini paling kiri. Kita tulis dulu Dika paling kiri. Kok Wiwi sih? Di sini Wiwi duduk di antara Bagas dan Rika. Berarti nanti ya, ini slide-nya salah. Bagas dan Rika. Seharusnya kita tulis dulu Dika duduk paling kiri ya. Nah, Dika ini duduk paling kiri dan berdampingan dengan Bagas. Oke, berdampingan dengan Bagas. Kenapa kok Dika dulu Kak yang ditulis? Karena kita tahu ya, Dika ini duduk paling kiri. Oh, berarti kursinya paling kiri. Yang pasti dulu kita tulis ya teman-teman. Paham ya? Dan berdampingan dengan Bagas. Bagas kita tulis di sini Bagas. Nah, yang kita simpan tadi mana? Wiwi duduk di antara Bagas dan Rika. Wiwi itu duduk di antara Bagas dan Rika ya. Wiwi, Bagas, dan Rika. Nah, sekarang sudah tepat kan? Sudah tahu semua kan? Nah, kalau penulisannya sudah tahu, kita lihat pilihan gandanya. Pernyataan tersebut manakah yang benar? Nah, di antara A, B, C, dan D, dan E ini mana yang benar? Coba kita lihat. Rika dan Wiwi duduk berdampingan. Kita lihat Rika dan Wiwi duduk berdampingan. Benar ini A. Kita simpan dulu dalam kantong. Kita lihat jawaban yang lain. B. Rika duduk di kursi sebelah Bagas. Rika duduk di kursi sebelah Bagas. Enggak ya teman-teman. Ada Wiwi. Berarti B salah. Bagas dan Dika tidak duduk bersebelahan. Bagas dan Dika tidak duduk bersebelahan. Ini kan bersebelahan. Berarti salah. Pani duduk di sebelah Wiwi. Pani duduk di sebelah Wiwi. Ya salah juga ya. Karena ini ada Rika ya. Bagas dan Wiwi tidak duduk bersebelahan. Bagas dan Wiwi kan bersebelahan. Ini malah tidak bersebelahan. Berarti jawabannya yang A ya teman-teman. Nah, nomor 2 ini Mimin ada tipsnya teman-teman untuk mengerjakan posisi duduk supaya tidak bingung. Tips yang pertama, kita lihat dulu di soal itu yang diketahui itu yang pasti dulu baru kita tulis. Contohnya nih, Pani duduk di kursi paling kanan. Kan berarti Pani ini sudah pasti duduknya paling kanan. Baru kita tulis duluan. Nah, kalau tidak pasti jangan ditulis duluan. Nanti bingung. Contohnya ini, Wiwi duduk di antara Bagas dan Rika. Nah, tapi kan kita tidak tahu dia duduknya pastinya di mana, apakah sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun di tengah. Jadi kita simpan dulu. Nah, di sini Dika duduk paling kiri. Nah, ini kan sudah pasti nih. Berarti Dika ini duduknya paling kiri, baru kita tulis ya teman-teman. Nah, jadi tipsnya tulis dulu yang pasti ya. Kalau dia belum pasti, kita simpan dulu dalam kantong. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita sudah ketahui nih, kayak nomor 2 ini kan langsung ketemu. A pernyataannya yang benar, ya sudah kita langsung tulis saja A, tidak usah dikoreksi B, C, D, dan E untuk menghemat waktu. Loh Kak, tapi kakak ini dibahas semua Kak, B, C, D, dan E nya tadi. Iya, karena di sini kita akan belajar supaya teman-teman lebih paham ya. Kalau kakak yang tes CPNS ya tidak usah lagi kakak mau buat seperti ini, langsung saja ya. Langsung A, langsung logika saja kalau kakak ya. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 2. Ada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Yang duduk di setiap meja saling berhadapan. Orang tersebut adalah Siska, Rita, Ani, Ika, Budi, Wawan, Didik, dan Ahmad. Aturan duduknya adalah laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja merah terletak di urutan paling kiri. Meja biru terletak di antara meja kuning dan putih. Diketahui dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, Siska duduk di meja putih yang letaknya 2 meja di kanan meja kuning.
Ani duduk di meja kuning, Ika duduk berhadapan dengan Ahmad, Budi duduk berhadapan dengan Siska, dan tidak mau bersebelahan dengan Wawan dan Ahmad. Wawan duduk di sebelah kanan Ahmad. Dari pernyataan di atas, yang duduk berhadapan di meja biru adalah, nah di sini kita tulis dulu mejanya. Di sini kan tidak ada keterangan meja bundar. Berarti ini ada keterangan berurutan. Ingat kuncinya ini ya. Kalau dia berurutan, tidak ada keterangan di meja bundar, berarti dia mejanya mendatar. Ini ada 4 ya, 4 meja. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Ada 4 meja. Jangan kita tulis namanya ya. Kita tulis ini nih kan meja merah ya, meja kuning. Berarti kita tulis, kita lihat dulu, kita tentukan meja merahnya di mana, meja kuningnya di mana ya. Warna mejanya itu di mana? Kita lihat ini. Meja merah terletak di urutan paling kiri. Berarti paling kiri meja merah ya. Meja merah. Meja biru terletak di antara meja kuning dan putih. Meja biru ini di antara kuning dan putih. Biru, ini biru. Kuning dan putih ya. Kalau birunya di sini, ya enggak bisa ya. Kuning dan putih ada merah. Kalau birunya di sini enggak bisa juga. Ya, karena kuning dan putihnya enggak ada lagi di kursi. Berarti sudah pasti ini teman-temannya. Jadi kita tulis saja. Meja biru duduk di antara kuning dan putih. Kita tulis kuning dan putih. Ini nanti bisa ditukar ya kalau dia tidak tepat. Kita lihat ini. Siska duduk di meja putih yang letaknya 2 meja di kanan meja kuning. Meja putih 2 meja di meja kuning. Kuning 1, 1, 2. Nah, berarti kuningnya benar di sini ya teman-teman. Oke, kita tulis Siska di meja putih. Ani duduk di meja kuning. Mana meja kuning? Nah, Ani duduk di meja kuning. Tulis ya Ani. Ini inisial ya teman-teman. Ika duduk berhadapan dengan Ahmad. Ika itu duduk dengan Ahmad. Kita simpan dulu ya teman-teman. Karena dia belum tahu Ahmadnya duduk di mana. Di meja merah atau biru ya. Budi duduk berhadapan dengan Siska dan tidak mau bersebelahan dengan Wawan. Budi ini berhadapan dengan Siska. Berarti di sini ya Budi ya teman-teman. Kita tulis Budi. Kan sudah pasti ini ya. Makanya kita tulis. Dan tidak mau bersebelahan dengan Wawan dan Ahmad. Berarti Wawan dengan Ahmad tidak di sini. Berarti Ahmadnya di mana teman-teman? Di sini di merah ya teman-teman. Kemungkinan. Coba kita cari aja yang pasti. Wawan duduk di sebelah kanan Ahmad. Wawan duduk di sebelah kanan Ahmad. Ya benar ya teman-teman. Berarti Ahmadnya memang di sini. Kalau Wawan duduk di sebelah kiri Ahmad, berarti Ahmad di sini. Sedangkan tidak boleh. Ini Ahmad dengan siapa tadi? Bersebelahan dengan Budi ya. Jadi Ahmad benar di sini teman-teman. Ya sudah, Ahmad di sini. Berarti Wawannya di sini. Karena Ahmad dan Wawan ini tidak boleh bersebelahan dengan Budi di keterangan. Paham ya teman-teman? Ika duduk berhadapan dengan Ahmad. Ya sudah. Ini Ahmad, berarti Ika-nya di sini berhadapan. Yang ditanyakan, yang duduk berhadapan di meja biru adalah, kita lihat di sini. Yang tidak ada namanya siapa? Nah, di sini nih, yang tidak ada namanya Ika ada. Coba kita satu-satu ya. Siska ada. Rita tidak ada. Ani ada. Ika ada. Budi ada. Wawan ada. Didi tidak ada. Berarti Rita dan Didi dong di sini kan tersisa 2 kursi ya enggak? Berarti jawabannya ya B, Rita dan Didi. Langsung saja ya teman-teman. Nah, paham ya? Yang nomor 3 kita lanjut nomor 4. Pada suatu kegiatan ekstrakurikuler di kampusnya, Andi, Eksa, Gendis, Putri, Ana, Saga, Rizky, dan Dwi duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi duduk. Nah, di sini ada meja bundar. Kita tulis dulu. Mejanya bundar. Terus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kursinya kita siapkan 8. Sekarang kita lihat aturannya. Gendis duduk di antara Eksa dan Putri. Nah, ini belum pasti ya. Di mana ini Eksa dan Putri duduknya? Kita kantongi dulu, simpan. Andi dan Ana duduk berhadapan. Nah, ini sudah pasti. Yang berhadapan kita tulis nih. Andi dan Ana, ya. Saga duduk di sebelah kiri Andi. Nah, mana Andi? Ini Andi. Di sebelah kirinya ada Saga.
Ya, ini AN ini Ana ya. Andi ini A aja. A. Di sebelah kirinya ada siapa tadi? Andi dan Ana duduk berhadapan. Saga duduk di sebelah kiri Andi. Nah, berarti di sebelah kiri Andi ini ada Saga. Nah, di sini ya, kiri ya. Ada Saga. Putri duduk tepat di sebelah kanan Ana. Putri. Nah, Putri ini di sebelah kanan Ana. Ini Ana, sebelah kanannya Putri. Berarti di sini Putri. Lalu Dwi dan Saga tidak duduk berdampingan. Nah, berarti si Dwi ini tidak mungkin di sini karena dia tidak mungkin duduk bersampingan. Rizky duduk di sebelah kiri Saga. Rizky duduk di sebelah kiri Saga, berarti Rizky-nya di sini. Ya. Dari keterangan di atas, siapakah yang duduk di sebelah kiri Ana? Nah, di sebelah kiri Ana ini siapa ya? Siapa teman-teman kira-kira? Dwi, Rizky ya, Dwi dan Saga tidak duduk bersampingan. Dwi dengan Saga ini tidak duduk bersampingan, berarti Dwi ya. Iya, ya jelas lah ya. Kenapa kok di sini ada Gendis Kak? Dari mana? Dari sini. Gendis duduk di antara Eksa dan Putri. Nah, ini kan Putri. Gendis ini duduk di antara Eksa dan Putri. Ini Putri, Gendis di antara Putri dan Eksa atau Eksa dan Putri. Berarti Eksanya di sini dong. Ya enggak? Nah, baru ketemu ya karena Putrinya sudah ketemu. Berarti yang namanya tidak ada di sini siapa? Si Dwi. Dwi tersisa satu kursi di samping Ana. Ya. Nah, di sini keterangan di atas siapa yang duduk di sebelah kiri Ana? Berarti Dwi. Ya sudah, jawabannya Dwi dong. A. Sekarang nomor 5 nih. Ini soal hot ya, agak hot ini. Ada 5 orang yaitu Elsa, Elmino, Aldebaran, Andi, dan Raina duduk di suatu deretan kursi saat sedang menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional daerah Jawa. Semua kursi menghadap ke arah panggung dan diberi urutan nomor secara berurutan. Setiap orang duduk dan dengan urutan sebagai berikut. Nah, di sini tidak ada ini keterangan meja bundar dan dia ada kata-kata berurutan. Berarti mejanya mendatar. Ada 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Elsa tidak duduk di kursi nomor 1 dan 5. Berarti tidak mungkin di sini. Kita simpan dulu ya. Karena dia antara 2, 3, dan 4. Aldebaran duduk di kursi tepat sebelah kiri Andi. Belum pasti juga nih penduduknya di mana. Andin tidak duduk tepat di sebelah Nino, belum pasti juga. Reina dan Nino duduk di bersebelahan, belum pasti juga. Nino duduk di antara Elsa dan Reina, belum pasti juga. Nah, gimana Kak? Terus dulu, kan belum selesai baca soalnya ya. Jika Aldebaran duduk di kursi nomor 1, nah ini ketemu nih. Berarti Aldebaran ini pasti duduk di nomor 1 ya. Kita tulis dulu nomornya, 1, 2, 3, 4, 5. Aldebaran duduk nomor 1, AL ya inisialnya. Nah, sudah ketahuan. Kita lihat ini yang ada kata-kata Aldebaran. Aldebaran duduk di kursi tepat sebelah kiri Andin. Sebelah kiri Andin, Aldebarannya duduk. Berarti sebelah kanan Aldebaran Andin. Nah, berarti Andin di sini. Kita cari yang nama Andin. Andin tidak duduk tepat di sebelah Nino. Berarti Nino tidak mungkin di sini ya. Nino duduk di antara Elsa dan Reina. Nino duduk di antara Elsa dan Nina. Berarti Nino nomor 4 duduknya ya. Nah, Nino nomor 4. Terus si Elsa dan Reina berarti di sini. Berarti Elsa ini antara 3 dan 5, Reina antara 3 dan 5. Gimana Kak memastikannya? Kita lihat di sini. Elsa tidak duduk di kursi nomor 1 dan 5. Berarti Elsanya duduk nomor 3. Nah, sudah ketemu kan? Nah, kuncinya ingat, kita tulis dulu yang pasti duduk di mana. Sekarang ditanyakan, manakah pernyataan berikut yang benar? Kita lihat, Aldebaran dan Andin tidak duduk bersampingan. Aldebaran dengan Andin bersampingan. Salah. Elsa duduk di kursi nomor 3. Benar. Berarti jawabannya B. Yang lain tidak usah dikoreksi lagi ya teman-teman. Sudah ketemu jawabannya B. Nah, mudah kan teman-teman? Mudah ya. Oke. Mungkin sampai di sini saya menjelaskannya ya. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak jelas. Bagi teman-teman yang tidak jelas, silahkan komentar di kolom komentar, ataupun ada request tidak apa-apa, silahkan komen di kolom komentar ya.
Kurang lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.